Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kembali lagi di channel Mata Hati. Kali ini saya akan menyampaikan makna dan hakikat doa, menurut pandangan Sufi, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu tokoh dari tarekat Syadziliyah yang merupakan tarekat Sufi terkemuka di dunia dan di Indonesia. Tapi sebelum itu sahabat muslim dimohon, klik tombol like dan subscribe, agar channel Mata Hati bisa berkembang. Terima kasih. Makna dan hakikat doa. Pada hakikatnya, doa ialah ungkapan dari lahirnya kesadaran nurani atau perasaan hajat meminta pertolongan, atau bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu untuk menunjukkan kepada diri kita, bahwa diri kita benar-benar butuh kepada Allah. Dan rasa butuh itu harus terus-menerus dijaga melalui doa. Kalau kita sudah tidak butuh, maka nanti kita menghamba selain Allah, menghamba ego, nafsu, dan khayalan. Dalam kitab Al-Hikam, di sana disebutkan, janganlah pencarianmu, doa-doamu, sebagai sebab untuk diberi sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemahamanmu kepadanya menjadi sempit. Hendaknya pencarianmu, doa-doamu, semata untuk menampakkan wujud kehambaan dan menegakkan hak-hak ketuhanannya. Umumnya orang berdoa agar terwujud apa yang diinginkan, berikhtiar agar tercapai apa yang dicita-citakan. Padahal maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa dan berupaya, semata-mata agar wujud kehambaan kita yang serba fakir, serba hina, serba tak berdaya dan lemah, muncul terus-menerus di hadapannya. Bukan agar kita bisa mewujudkan apa yang kita kehendaki, karena hal demikian bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuruti kehendak kita. Pemahaman yang sempit tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah lah yang mengikuti selera kita, bukan mengikuti kehendaknya, adalah pemahaman yang keliru. Lalu apa hikmahnya berdoa? Ketika manusia berdoa, seluruh kehinaan dirinya, kebutuhan dirinya dan kelemahannya serta ketakberdayaannya muncul. Itulah hikmah utama di balik berdoa. Ketika kita berikhtiar, pada saat yang sama kita menyadari betapa tak berdayanya kita. Sebab kalau kita berdaya, pasti kita tidak perlu lagi ikhtiar dan berjuang. Di sisi lain, kita dituntut untuk terus-menerus menegakkan hak-hak ketuhanannya, bahwa Allah berhak disembah, berhak dimohoni pertolongan, berhak dijadikan andalan dan gantungan, tempat penyerahan diri, berhak dipuji dan dipatuhi, berhak dengan segala sifat rububiyahnya yang maha mencukupi, maha mulia, maha kuasa dan maha kuat. Semuanya harus terus tegak di hadapan kita, dan itu semua bisa terjadi manakala kehambaan kita hadir. Tapi pada kenyataannya dalam berdoa, yang sering terjadi adalah kita lebih memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Dengan banyak memerintah Tuhan agar menuruti kehendak kita, kemauan kita, khayalan-khayalan kita, dan diam-diam kita menciptakan Tuhan dan berhala dalam jiwa kita, agar dipatuhi oleh Allah Sang Pencipta. Karena terkadang dalam berdoa kita sering memaksanya sesuai dengan pilihan-pilihan kita, bukan pilihannya. Karena itu hakikatnya, menjalankan perintah doa itu lebih utama dibanding terwujudnya doa kita atau ijabah. Ikhtiar kita, hakikatnya lebih utama daripada hasil yang kita inginkan. Perjuangan kita, hakikatnya lebih utama dibanding kemenangan dan kesuksesannya. Ibadah, lebih utama dibanding balasan-balasannya. Karena taat, doa, ikhtiar, itu menjalankan perintahnya. Sedangkan balasan, ijabah, sukses, kemenangan, bukan urusan manusia dan tidak diperintah olehnya. Lalu kenapa banyak orang berdoa, beribadah, berikhtiar, tetapi bertambah stres dan gelisah? Itu disebabkan oleh niat dan cara pandangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempit. Mereka lebih menghadapkan nafsunya dalam berdoa, bukan kalbunya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, janganlah bagian yang membuatmu senang dalam berdoa, adalah ketika hajat-hajatmu terpenuhi, bukan karena kesenanganmu bermunajat kepada Tuhan. Hal demikian bisa menyebabkan Anda termasuk orang yang terhijab.
Sesungguhnya, bahwa ketika kita ditakdirkan bisa bermunajat kepada Allah, seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kita, bukan pada tercapainya hajat kebutuhan kita. Lalu kenapa kita bisa terhijab dalam berdoa? Karena kita kehilangan Allah ketika sedang berdoa. Karena saat kita berdoa, yang tampak adalah kebutuhan dan hajat kita, bukan Allah sebagai tempat kita bermunajat. Wallahu a'lam bishawab.